Seorang fotografer harus paham shutter speed di luar kepala. Ya, selamat datang kembali di channel saya, Andries Wahyudi. Di video sebelumnya kita udah belajar tentang fokus dan juga exposure. Nah, teman-teman perlu pahamin dulu fokus dan juga exposure sebelum masuk ke materi kali ini. Nah, buat teman-teman yang belum nonton, teman-teman bisa tonton di sini nih. Kalau udah nonton, kita lanjutin materi kita hari ini. Nah, di dalam kamera ada 3 aspek yang memengaruhi exposure di dalam kamera, atau lebih sering disebut dengan segitiga exposure. Di video kali ini kita akan mempelajari satu aspek dari segitiga exposure ini, yaitu shutter speed. Apa itu shutter speed? Deskripsi gampangnya, shutter speed adalah kecepatan kamera dalam menangkap gambar. Biasanya di dalam kamera ditandain dengan angka 1/sekian, seperti ini nih. Kecuali di beberapa kamera pada saat mode live view, seperti ini misalnya. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa shutter speed adalah bagian dari segitiga exposure. Tentu shutter speed punya pengaruh pada exposure atau pencahayaan. Nah, pengaruhnya apa? Kalau shutter speed semakin tinggi, maka pencahayaan akan semakin gelap. Tapi gambar yang bergerak cepat sekalipun kita bisa tangkap dengan jelas. Sedangkan kalau shutter speed semakin rendah, pencahayaan semakin terang. Namun objek yang bergerak sedikit aja, atau mungkin kameranya yang bergerak sedikit, maka gambar bakalan kabur. Lalu gimana cara setting shutter speed di dalam kamera? Masing-masing kamera punya tombol yang berbeda-beda. Saya contohkan di sini ada kamera Sony A6000. Cara settingnya seperti ini. Kita putar tombol yang ini. Dan saya contohkan juga di kamera Canon 750D. Cara settingnya seperti ini nih. Tombol yang di atas ini kita putar. Mungkin settingan di kamera kalian berbeda, jadi kalian silahkan cari cara ngatur shutter speed kamera kalian. Banyak kok di Google atau di YouTube. Lalu kapan kita naikkan shutter speed atau kita turunin shutter speed? Kalau kalian mengalami kondisi overexposure, salah satu cara yang bisa kalian lakuin adalah menaikkan shutter speed kalian. Atau sebaliknya, di dalam kondisi underexposure, salah satu cara yang bisa kalian lakuin adalah menurunkan shutter speed kalian. Tapi ingat, jangan terlalu rendah, karena objek yang bergerak sedikit saja bakalan kabur. Lalu, kapan lagi kita naikkan shutter speed atau kita turunin shutter speed? Ketika teman-teman pengen menangkap objek yang geraknya cepat, maka naikkan shutter speed. Lalu kapan lagi kita pakai shutter speed rendah? Kalau teman-teman pengen dapetin foto yang seperti ini, maka kalian bisa lakuin dengan shutter speed rendah. Dan ini rendah banget. Jadi kalian turunin, itu kan sampai lebih dari 1, sampai minus istilahnya mungkin. Kalau dia ada di angka 5 seperti ini, maka kamera akan menangkap gambar selama 5 detik. Semakin lama kamera menangkap gambar, artinya semakin banyak cahaya yang masuk. Kalau kalian pengen melakukan hal ini, pastikan kamera kalian nggak bergerak. Kalian bisa taruh kamera kalian atau pakai tripod. Dan usahain kalau bisa sih tangan kalian ketika mencet tombol shutter nggak membuat kameranya bergerak. Atau kalau kalian merasa ragu, cara paling aman adalah gunakan timer. Karena pasti tangan kalian nggak akan mengganggu kamera dalam menangkap gambar. Oke, lalu shutter speed yang paling aman tuh berapa? Ini nggak ada rumus yang pasti gitu. Tergantung situasi dan kondisi di lapangan. Saya misalnya memotret pemateri yang jalannya seperti apa, atau mungkin orangnya diem dengan pergerakan tangan saja, maka saya bisa tahu shutter speed minimal saya berapa supaya orang ini bisa saya foto dengan jelas. Jangan sampai gerakan tangannya kabur, atau mungkin ketika orangnya berjalan jadi kabur juga gitu. Nah, kalian bakalan tahu harus pakai shutter speed berapa ketika kalian sudah sering berlatih. Di lapangan kalian bakalan langsung, oke, saya pakai shutter speed segini nih. Oh, saya naikin. Oh, saya turunin. Itu sudah di luar kepala dan itu udah jadi insting seorang fotografer. Kita ingat-ingat lagi bahwa shutter speed tinggi, dia akan semakin gelap, tapi objek yang bergerak sekalipun bisa ditangkap dengan jelas. Sedangkan shutter speed semakin rendah, pencahayaan semakin terang, namun objek yang bergerak sedikit aja
dia bakalan kabur. Nah, kalian mungkin akan mengalami satu masalah, yaitu kalian pengen menangkap objek yang bergerak cepat, balapan, orang lari, dan lain sebagainya. Kalian sudah menaikkan shutter speed kalian, tapi yang terjadi adalah gambarnya jadi terlalu gelap. Lalu, gimana cara mengatasinya? Itu ada di video selanjutnya, kita akan belajar tentang aperture atau diafragma. Kalau videonya udah jadi, harusnya ada di akhir video ini. Itu aja video hari ini, selamat belajar dan salam kreatif.